datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Patut diandalkan oleh para bestinya itu, sehingga perubahan itu, ya, harapan itu seharusnya membuat diri sendiri itu patut untuk diandalkan, menjadi, membuktikan, jadi saksi atas pengalaman perjumpaan dengan Allah dan sesama dalam relasi yang erat dan kuat. Saudara-saudari, tentu telah melewati banyak kekurangan di tahun yang silam, tahun 2025. Mungkin di sana kita banyak menonjolkan kelemahan-kelemahan kita, kerapuhan-kerapuhan kita. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mungkin di tahun-tahun kemarin itu ada trauma-trauma yang belum terselesaikan, sehingga trauma-trauma itu cukup kuat mempengaruhi diriku untuk terus-menerus berada dalam kebiasaan-kebiasaan atau kecenderungan-kecenderungan yang tidak teratur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya saya alami seringkali pergantian tahun, enggak tahu. Kadang kita itu menyebutnya tanggal-tanggal keramat dalam hidup kita, ya. Kalau ada tanggal-tanggal keramat itu tentu mempengaruhi karakter, tabiat, cara kita menampilkan diri. Kalau itu bagus, baik, is okay. Tapi kalau itu menjadi satu akumulasi dari sekian waktu di mana saya menahan diri dan saya terakuat lagi dan meletus duar, muncul aslinya yang tentu orang melihat kok masih sama seperti dulu-dulu. Katanya mau memberikan kesaksian untuk berubah. Persis itu seringkali saya terobsesi ketika malam tahun, akhir tahun dan masuk ke tahun baru. Beberapa lama waktunya yang lalu itu saya merasakan bahwa emosi saya kok semakin naik, tinggi dan tak terkontrol. Ada apa ini? Ada saja kejadian-kejadian yang saya bisa membuat orang lain yang tak bersalah menjadi korban kemarahan saya. Nah, apakah itu terjadi dalam diri saya sendiri atau juga Bapak Ibu pernah mengalami itu? Artinya dengan kata lain, ada titik jenuh di waktu-waktu tertentu selama dalam perjalanan mengarungi tahun demi tahun. Saya manusia. Saya mengalami, tapi saya yakin Bapak Ibu juga mengalami itu. Ada waktu-waktu tertentu bahwa emosi-emosi, karakter-karakter itu ada dalam titik puncak dan itu meluap, tak terkendali, tak terkontrol. Tapi ketika saya menghadapi seperti itu tadi, saya mencoba untuk mencari Tuhan. Saya berusaha untuk menemui Tuhan, seperti 3 orang sarjana dari timur tadi, 3 orang Majus. Nah, sehingga apa yang saya buat? Saya harus mengatasi masa-masa seperti ini, waktu-waktu seperti ini, dan saya harus keluar dari obsesi saya supaya itu jangan terulang. Sambil ya, mungkin kalau saya harus menarik diri untuk sementara supaya masa itu terlewatkan, masa-masa kritis itu terlewatkan. Kalau saya perlu menarik diri, tarik diri dulu, supaya ketika itu muncul, saya tidak mengganggu relasi saya dengan sesama saya, dengan apalagi dengan Tuhan. Saya harap hal ini sudah dilakukan, atau kalau belum dilakukan, tolong dilakukan. Itu. Nah, supaya apa? Supaya kita boleh keluar dari
keadaan yang seperti itu. Sehingga kita dengan sendirinya dimampukan untuk sesegera mungkin mengatasinya, agar tadi sekali lagi tidak lagi menjadi gangguan dalam hidup pribadi diri kita maupun orang lain. Kalau saya sudah bisa seperti itu, nah orang seperti itu justru akan menjadi pencerah bagi orang lain, supaya juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang kita sebut hari ini Epifani. Ketika mendapati orang lain mengalami hal yang sama seperti tadi sharing saya tadi. Artinya pengalaman-pengalaman perjalanan rohani apapun itu, ketika terjadi dalam perjumpaan dengan Tuhan, akan menjadi cahaya terang bagi hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk membangkitkan diri sendiri maupun orang lain. Dan dengan demikian saya dan orang lain mengalami pencerahan dari Roh Allah itu sendiri. Pencerahan untuk dapat menemukan kembali, bahkan mengerti rahasia ilahi, bagaimana Tuhan mau berkehendak dalam hidup pribadiku. Dan ketika itu terjadi, Tuhan tabir rahasia Dia secara perlahan dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, peristiwa penampakan Tuhan hendak menggarisbawahi, menekankan bahwa Tuhan bekerja dalam setiap peristiwa dengan memberikan makna yang tentu dapat digali, dapat didalami, dan dapat menemukan misteri bahkan arah hidup di waktu-waktu ke depan. Seringkali itu muncul melalui gejala-gejala yang tampak dalam kenyataan kehidupan kita, melalui kecenderungan-kecenderungan yang muncul. Oh, saya punya kecenderungan entah yang baik, juga kecenderungan-kecenderungan yang tak teratur. Concupiscence. Apa itu concupiscence? Gejala-gejala kecenderungan yang tak teratur, ya, mengikuti fashion, mudah percaya pada HP, AI, sehingga Tuhan Allahnya menjadi AI. Padahal AI juga punya kesalahan, punya kebohongan. Nah, itu dalam kenyataan kehidupan kita. Dan bagaimana saya mengambil sikap untuk menghadapi itu, untuk menghindari itu. Penampakan Tuhan hendak memberikan pengajaran, penguatan bagi setiap orang dalam menghadapi peristiwa yang akan terjadi di masa kini dan juga yang akan datang. Kemarin sebelum saya pulang, ya sebelumnya belum waktunya, tapi ya saya ada bermimpi, tidak tahu, mimpi saya aneh, tapi saya harus membuktikan. Mimpi terkait dalam hidup saya. Apakah karena memang saya sudah usia lanjut, sudah jadi lansia, saya tidak tahu. Sehingga keadaan itu membuat saya mulai bermimpi. Mimpi seolah-olah saya mendekati garis finish. Saya menjadi teringat dengan saya punya tete nenek. Saya tidak tahu apakah itu karunia atau hanya sekedar mimpi sesaat saja sebagai bunga tidur. Tapi pada kenyataannya saya punya moyang-moyang ini pernah mengatakan, nanti sesudah ini capai finish baru ini, sesudah ini mencapai finish baru itu, setelah itu mencapai finish baru saya. Apakah itu juga akan menguat di dalam hidup saya? Tinggal bagaimana saya menyikapinya, termasuk Anda. Mungkin belum waktunya, tetapi bisa saja ada saat-saat tertentu Bapak Ibu mengalami itu. Dan ketika itu terjadi dalam diri kita,
Tuhan menghampiri kita seperti 3 orang Majus tadi yang dari timur. Siapa tuh dari timur itu? Anak-anak sekami. Orang dari Majus siapa? 3 orang. Siapa? Siapa sebut? 3 sarjana dari timur. Ayo. Ayo. Ada yang tahu? Nih, terlalu libur banyak bom bambu. Siapa? Huruf K di depan apa? Ayo. Huruf K di depan apa? Ada huruf K, ada huruf M, terus ada huruf B, KBM. Ya. Apakah? A. Kaspar, pinter, cantik kamu. Iya. Terus B-nya apa? B, huruf B, Baltasar. Terus M, Melkior. Kamu punya orang tua yang jawab baru. Itu ya. Baltasar, Melkior, dan Kaspar ya. Nah, mereka mengalami penampakan Tuhan ya. Tentu mereka dengan proses tidak langsung bisa bertemu begitu, tidak ya. Prosesnya apa? Jalan jauh hari ke hari dan sesuai dengan kondisi mereka. Dengan petunjuk tadi kita baca, kita dengar bersama bahwa mereka bisa membaca bintang-bintang. Dan saya rasa ini juga bisa terjadi dalam diri kita ya, dalam situasi dan kondisi kita masing-masing yang berbeda. Dan setelah itu mereka memiliki harapan yang kuat atas penampakan Tuhan, atas perjumpaannya dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk menemukan sesuatu yang berharga agar dapat dibagikan kepada banyak orang sebagai pencerah, sebagai pengajaran, sebagai arah hidup yang baru di waktu dan di masa depan. Dan itu berlaku dalam diri kita juga. Oleh karena itulah kita sekarang ini diperkenankan untuk mengenal Allah dan juga karya Allah yang menyelamatkan. Justru karena peranan mereka itulah kita sekarang ini duduk di sini dan mengenal Allah, mengenal Tuhan. Dan untuk itu kita harus melanjutkan itu, melihat diri kita masing-masing, bagaimana perjalanan hidup di masa lalu, sekarang, dan gejala-gejala apa yang dapat kita tangkap untuk masa depan. Tanda-tanda apa yang tahu adalah masing-masing pribadi. Sambil saya juga menemukan sendiri harta benda macam apa yang aku miliki dan kegunaan apa yang dapat aku temukan untuk masa depanku, untuk keluargaku. Emas sebagai tanda kemuliaan raja. Nah, emas macam apa yang kita miliki, yang aku miliki? Kebijaksanaan, perbuatan-perbuatan yang melalui kemurahan hati yang luhur yang ada dalam diri kita. Hati kita yang luhur, yang agung, yang mulia, yang sejatinya, yang keluar dari tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kemenyan, tanda keilahian yang kita punya. Kemenyan macam apa yang saya punya itu? Apakah sungguh saya memiliki kemurnian, kesucian hati terhadap pasangan, terhadap keluarga, anak-anak, juga pada saudara-saudariku, yang menyemangati setiap tekad, niat yang hendak kita jalankan seturut tugas panggilan kita sebagai imam. Kita sudah dibaptis, kita turut dipanggil untuk menjadi imam di dalam keluarga kita masing-masing. Tugas panggilan karena baptisan. Dan mur macam apa yang kita miliki? Mur, rempah-rempah untuk pengurapan yang dilulurkan di seluruh tubuh kita ini. Pengurapan untuk menghadapi tantangan, beban, kesulitan yang akan kita hadapi di sepanjang perjalanan nanti di tahun 2026 ini yang sudah kita mulai. Dan
Tiga harta benda kita itu membentuk kita. Apakah sungguh membentuk kita semakin kuat? Apakah sungguh dapat membantu kita untuk memiliki daya tahan dan tetap memiliki kerinduan untuk terus dapat berjumpa dengan Tuhan sampai akhir perjalanan kita, dan boleh sambil membagi-bagikan buah-buah perolehan yang baik untuk banyak orang. Bahkan ketika setiap kita telah menyelesaikan perjalanan dan mengakhirinya, ada kegembiraan, sukacita, damai sejahtera. Karena seluruh harapan yang disertai dengan keyakinan tidaklah sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga di tahun yang baru ini kita pun dapat mengalaminya, merasakannya, dan menghasilkan buah-buah kebaikan, bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Dan semoga Tuhan tetap berkenan untuk menampakkan diri, untuk membuka tabir kehendak dan rancangannya dalam kehidupan kita masing-masing, selagi kita belum menyelesaikan perjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.